terus pernah bahu. Waktu itu adu pukulan. Jadi adu pukulan jadi otot yang ini langsung cedera saat pertandingan. Jadi karena kita stylenya gini nih tangan sebenarnya sonde kuat lah untuk tanding. Kotong orang Kupang bilang suta gantong. Suta gantong baru kena tendang lah dia makin gantong gini. Hanya saya coba sampai ini bahu nih sakit tapi masih tetap bertahan sampai selesai pertandingan dan ya puji Tuhan menang. Kamera roll on. Oh Simpai. Oh. Selamat malam. Selamat malam. Salam halek. Salam halek. Ana Yunita Gelu. Iya, betul. Atlet Kempo yang membawa nama harum NTT. Prestasi yang beta bilang prestisius. Salah satunya medali emas nomor randori. SEA Games Myanmar 2013. Ya. Kemana kabar, kakak? Baik, sehat. Sehat. Terima kasih. Terima kasih juga Om Boban. Terima kasih su hadir di Om Boban Channel di acara bersulang bercerita sesuatu ala Kupang. Ya. Kakak Nita, beta mulai dengan pertanyaan. Hal atau latar belakang apa yang bikin terjun atau jatuh cinta dengan ini dunia Kempo? Kalau untuk hal terjun ke dunia Kempo pertama karena waktu itu di daerah itu dengar ada pembukaan olahraga yang dari Jepang. Jadi karena ada istilah Jepang dan rasa ini negara jauh dari Jepang ini mungkin ada sesuatu hal yang menarik, yang baru, yang beda dari kita di Indonesia. Jadi pengen tahu sebenarnya olahraga ini apa, kekhasan dari olahraga Jepang itu apa, makanya tertarik. Karena ada nama Jepang. Nama Jepang. Awalnya. Awalnya begitu. Iya. Itu sekitar umuran berapa Kakak Nita? Waktu itu SD. SD. Waktu itu ada pembukaan, saya masih ingat kalau boleh sebut di SMP Putra. SMP Putra. Di Keva? Di Keva. Di Keva, TTU. Iya. Jadi ada di SMP Putra ada pembukaan dojo. Jadi tanya ini dojo ini apa? Dojo itu kayak klub olahraga untuk cabang Kempo. Cabang Kempo itu olahraga dari Jepang. Jadi akhirnya ini Jepang. Jadi sudah tertarik untuk ikut karena ada Jepangnya gitu. Berikutnya Kakak Nita, keluarga, orang tua, profesi? Wira swasta. Iya. Dengan dunia Kempo ini keluarga mendukung dari awal? Dari awal mendukung. Mendukung dari awal. Untuk kegiatan yang, pokoknya kegiatan yang berbau positif. Pasti dukung. Iya. Om Boban pencatatan ini begini kan Nita? Iya. Bapak pernah jadi atlet bola. Iya, betul. Mama atlet basket. Iya. Jadi kotong bilang dari keluarga atlet. Cerita lengkapnya ke mana tahu Kakak Nita? Kalau itu waktu masih zaman kalau dulu Porda gitu. Pekan olahraga daerah. Iya, Bapak memang ada main bola waktu itu. Jadi Mama dan Bapak ketemunya pas pertandingan di Timor Leste. Oh begitu, satu atlet bola, satu atlet basket. Jadi mulai dari situ kenal akhirnya ya lanjut sampai sekarang. Berapa bersaudara dong Kakak Nita? 5. 5. Tapi dunia atlet itu memang kuat di keluarga. Ada. Kalau untuk keluar iya, soalnya dari saudara dari bapak, kakak perempuan dari bapak pernah ikut badminton, atlet badminton sampai tingkat nasional. Kalau dari mama memang kebanyakan volley. Kalau laki-laki bola. Ceritanya tahun 2007 menetap di Kupang. Iya. Ceritanya?
Ceritanya karena Kempo. Kempo. Karena Kempo waktu itu kita habis prapon, waktu itu pas dengan kami lulus sekolah SMA. SMA. Iya, jadi prapon kita disuruh untuk TC di Kupang. Akhirnya TC di Kupang, waktu itu awal-awal sebenarnya karena teman rame-rame mau kuliah di luar, tertarik kuliah di luar, tapi karena seleksi masuk di tim prapon, akhirnya menetap di Kupang, lanjut kuliah di Kupang. Begitu, tahun Iya, 2007. 2007, awal pertama menetap di Kupang. Catatan Om Boban juga salah satunya di suatu momen, Iya. Kak Kanita, susah memilih antara terus melanjutkan kuliah Iya, atau fokus menjadi atlet dan berdoa, minta tuntunan. Dia Iya. cerita lengkapnya ke mana, Kak Kanita? itu waktu kita ada persiapan PON. Persiapan PON, saya juga waktu itu ada skripsi. Skripsi. Iya, skripsi kalau kita ada TC, itu kita latihan terpusat, pokoknya dari pagi latihan, terus sampai malam biasa jadwal. Itu di samping kita latihan juga harus pikir skripsi, sebagai mahasiswa kan harus menyelesaikan skripsi. Jadi karena waktunya mungkin memang harus fokus latihan, tapi saya juga memilih untuk fokus di belajar. Jadi waktu itu disuruh memilih antara mau fokus di olahraga atau sekolah. Sebenarnya saya juga susah untuk memilih karena Mau jalan dua-dua. mau jalan dua-dua dan mau yang terbaik dua-duanya atau Boban. Jadi ya satu-satunya jalan ya berdoa. Berdoa supaya kalau bisa dua-dua jalan. Karena mungkin saya rasa saya juga tahu kemampuan kalau saya bisa dua-duanya. Akhirnya ya puji Tuhan waktu itu dikasih mungkin petunjuk. Saya bisa untuk terus TC, terus skripsi juga lanjut lancar. Habis itu waktu PON dikasih juara 1, skripsi juga jalan terus selesai waktu Begitu. itu. Iya. Luar biasa. Atur waktunya begitu. Memang berat. Untuk atur waktu memang sangat berat karena kita latihan dari jam 5 pagi. Itu latihan. Latihan kadang pagi sampai jam 8. Habis itu nanti ada latihan siangnya, latihan sorenya. Nah di sela-sela waktu antara latihan pagi dan latihan siang, saya harus di kampus. Teman-teman lain istirahat, saya ke kampus. Di kampus juga pasti ada tantangan-tantangan sendiri. Iya. Dari kampus, kembali harus latihan siang lagi. Habis itu istirahat. Habis istirahat siap untuk latihan sore. Sore setelah pulang latihan, saya harus lanjut kerja skripsi. Yaitu memang harus butuh. Tapi saat itu Kak Kanita, Iya. saat itu ada titik jenuh atau apa momen titik jenuh soalnya ada. Titik jenuh, puji Tuhan soalnya ada. Soalnya ada. Jalani ini rutinitas yang begitu terlalu padat. Titik jenuh karena mungkin waktu itu saya juga prinsip kalau saya mulai sesuatu saya harus selesaikan. Selesaikan, bukan hanya sekedar menyelesaikan, tapi harus ada hasil dari yang saya sudah mulai. Itu prinsip yang ada. Iya, saya harus tanggung jawab dengan saya punya pilihan. Iya. Siap. Berikutnya kotong ke topik prestasi, Kak Kanita. Catatan beta Kak Kanita. Beta baca bahwa medali emas 51 kg nomor randori SEA Games Myanmar 2013. Iya. Medali perak 48 kg randori SEA Games 2013. 2000 perak 2011. 2011 Palembang. Jakarta Palembang. Medali emas 48 kg randori PON Rio 2012. Medali emas Prapon 2007. Iya. Medali emas Prapon 2011. 2011, sorry. Iya. Ya. Medali emas PON 2008. Iya. Dari itu semua event, beta tahu pasti ada yang semua memang berarti atau
Tapi yang dari semua event yang momen yang paling membekas tuh. Justru di kejuaraan nasional. Kejurnas. Iya. Memang yang kejuaraan yang level PON, SEA Games itu pasti berkesan. Dan itu untuk atlet sudah ya prestasi tinggi. Pencapaian Iya. yang. Tapi kejurnas karena waktu itu kan awalnya dari daerah masih kejuaraan daerah. Terus kita dikasih kesempatan untuk ikut kejurnas di Sidoarjo 2005. Di situ kita banyak tantangan dari dana, dari teknik terbatas karena dari daerah toh. Jadi dari situ akhirnya kita berjuang, kita dikirim untuk ke kejurnas Sidoarjo. Di situ saya main 2 nomor. Nomor embu, nomor randori. Dan puji Tuhan di embu saya emas, randori emas. Kejurnas? Iya, itu pertama kali kejurnas langsung dapat emas dan dikasih langsung atlet teladan terbaik se-Indonesia 2005. Pertama kali turun langsung dikasih 3 penghargaan. Dengan segala keterbatasan? Dengan segala keterbatasan dan tantangan. Anak daerah nih? Anak daerah. Baru pertama kali ikut kejuaraan nasional. Tapi dengan raih langsung prestasi emas. Iya. Nah ini omong-omong, ini pandangan beta. Iya. Sebagai seorang cewek, feminim. Kenapa pilih randori? Kan lebih, dia punya namanya kan embusa kan, keindahan, seni gerakan, randori ini kan tarung bebas atau perkelahian bebas. Yang kontak fisik. Iya. Itu pilihannya kemana Kakak Nita? Pilihannya waktu itu kan 2, saya lolos embu dan randori. Setelah makin banyak kejuaraan, pelatih melihat mungkin potensinya lebih mengarah ke randori. Dan diarahkan untuk ini randori. Randori. Iya. Terus saya lihat kalau randori kan kita tanggung jawab dengan kita mau prestasi, kita harus tanggung jawab latihan lebih untuk diri sendiri. Kalau embu kita tergantung dengan pasangan. Iya. Jadi menurut saya kayaknya saya lebih pilih ke randori. Karena randori putri waktu itu juga lagi banyak yang suka juga waktu itu. Jadi akhirnya saya pilih randori. Iya. Pilihannya begitu randori. Iya, langsung randori. Kakak Nita ini kan berkacamata. Iya. Kakak Nita, kalau di nomor randori, tarung nomor randori, lomba nih, penglihatan? Untungnya waktu itu belum mata belum. Oh begitu. Iya. Setelah habis pertandingan, setelah berhenti jadi atlet, baru berkacamata. Oh begitu. Beta pikir memang dari dulu juga. Oh begitu. Nah ini omong-omong Kakak Nita, hal yang mendasar nih begini. Iya. Bagi seorang Ana Yunita Gelu, filosofi dari Kempo ini apa sebenarnya tuh? Kalau untuk saya pribadi. Pribadi. Filosofi Kempo yang selama ini saya tanam dalam hati itu, taklukkanlah dirimu sendiri sebelum menaklukkan orang lain. Taklukkanlah dirimu sendiri sebelum menaklukkan orang lain. Jadi sebenarnya kalau bukan hanya di pertandingan tapi di kehidupan sehari-hari kan, karena kita kasih skala kita pun diri sendiri dulu, baru kita bisa ke skala, bukan ke skala orang lain. Sebenarnya itu hanya bonus kalau menurut saya, lebih ke kita kontrol diri sendiri. Kalau di arena pun, kalau kita kasih skala kita pun diri sendiri, kita terbawa emosi, menurut saya akan lebih cepat bisa dibaca lawan. Begitu. Jadi kalau menurut saya, taklukkanlah dirimu sendiri sebelum menaklukkan orang lain. Filosofi yang Kakak Nita tangkap dari Kempo. Berikutnya Kakak Nita pernah mengalami titik terpuruk. Mungkin pernah titik terpuruk ini dalam hal mungkin pernah alami cedera yang parah atau apa? Kalau cedera sering, namanya saya di kelas 5. Itu ada cedera kaki, tapi itu harus tetap fight kalau kita di arena pertandingan. Tidak ada alasan kita cedera terus mengalah, harusnya kan harus lebih semangat. Terus pernah bahu,
waktu itu adu pukulan. Jadi adu pukulan jadi otot yang ini langsung cedera saat pertandingan. Jadi karena kita stylenya gini nih tangan sebenarnya sonde kuat lah untuk tanding. Potong orang ku panggil suta gantong. Suta gantong berkena tendang lah dia makin gantong gini. Hanya saya coba sampai ini bangun ini sakit tapi masih tetap bertahan sampai selesai pertandingan dan ya puji Tuhan menang waktu itu. Iya. Kan biasanya kan kayak kotong karena ada beberapa kotong luka atau cedera itu kan traumatik. Beta su takut begini. Ini kalau Kak Nita pribadi sendiri. Hantam sudah. Hantam sampai sini nih. Kalau ketong orang Kupang nih hajar semua. Begitu. Kak Nita, ini yang beta rekam catatan beta bahwa di satu titik pernah mengalami kegagalan dan pengakuan Kak Nita bahwa bukan karena teknik tapi kepercayaan diri yang berlebihan. Iya, betul. Seorang atlet ini kan memang percaya diri harus, tapi manajemen dan pertanyaannya Kak Nita pun pribadi manajemen antara percaya diri dengan sombong ini karena mana? Karena yang pertama di Kempo kan memang ketong diajarkan untuk selalu rendah hati. Rendah hati. Ketong juara tapi juara kemarin hari ini belum tentu kalau ketong tanding akan juara. Kan setelah juara kita kembali latihan mulai dari nol semua. Dan itu almarhum Simpen Abbas sangat tidak suka dengan orang yang mengandalkan kejayaan masa lalu sebenarnya. Gitu. Itu jadi kita mungkin setelah bertanding selalu ada mungkin saya bisa bilang terapi mental kok apa. Jadi kita langsung diingatkan bahwa kita nih juara hanya waktu saat di podium. Setelah turun kita sudah sama seperti yang lain. Begitu. Dan yang tadi Om Boban bilang kepercayaan diri berlebihan waktu itu ya memang saya juga akui. Karena waktu itu kan 2000 sekitar prapon 2007. Itu kami prapon di Jogja. Waktu itu mungkin masih umur-umur emosi masih tinggi terus saya ikut kejuaraan kan juara selalu juara 1, minimal mentok di juara 2. Terus mulai overconfidence, juara begini pasti kalau kejuaraan selanjutnya tetap juara. Jadi waktu latihan, waktu pertandingan memang semangat tapi sudah ada kesombongan di dalam diri. Akhirnya terbukti ya 2007 Tuhan kasih teguran kalah. Untungnya kalahnya di per-8 final jadi lanjut ke PON 2008. Begitu. Iya. Pernah alami yang begitu ya? Pernah. Kak Nita, ada kosongnya momen yang menjadi tonggak motivasi atau inspirasi beta harus berubah, beta harus maju. Itu momen yang bikin pacu push kotong pun diri itu. Itu momen apa Kak Nita? Kalau untuk di Kempo yang 2007 karena sudah overconfidence terus ada teman sebenarnya ada omongan dari teman dia bilang gini sebenarnya lu tuh harus lebih dari ini harusnya lu juara 1 karena lu punya semua punya kecepatan punya teknik punya pokoknya kemampuan yang bagus untuk juara 1 jadi kayaknya sayang kalau juara hanya masuk di 8 besar waktu itu. Jadi saya pikir orang lain saya pikir saya ada potensi untuk bisa juara 1. Kenapa saya menyia-nyiakan itu potensi? Akhirnya ya saya coba berubah dari situ. Itu momen yang bikin push diri. Iya. Berikutnya Kak Nita, orang yang berjasa menurut Kak Nita dalam prestasi atau karir. Kalau bisa disebutkan. Pasti orang tua, keluarga, dari pelatih-pelatih, Simpen Abbas, Sinsecor, yang dari organisasi Perkemis, semua pengurus, terus dari pemerintah juga. Karena kan kita pembinaan selalu didukung terus oleh pemerintah jadi. Beta pengamatan nih begini, beta pernah pimete Kak Nita. Iya. Kalau sana salah simpai untung. Iya. Beta lihat itu begitu kompak,
layani ini anak-anak Kempo dong, dilayani apa kopi apa dong, sangat kompak. Iya. Itu kok bisa sekompak itu? Karena Kempo persaudaraan. Persaudaraan. Persaudaraan paling utama. Paling utama. Iya. Nah ini Kakak Nita sebagai motivasi bagi orang di luar sana, orang luar dong. Hal baik apa yang bisa kotong dapat dari seni bela diri Kempo nih? Kalau yang selama ini saya rasa terus yang saya jalan Sorinji Kempo itu mengajarkan tentang persaudaraan, disiplin, kerja keras, terus yang pasti kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita harus, orang bilang ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi kita latihan iya, tapi secara rohani kita juga harus perhatikan itu. Misalnya kita habis latihan, kita pasti berdoa bersama, kita dikasih penguatan. Setelah itu kita wajib untuk berdoa sendiri. Itu memang sudah tradisi. Jadi tidak ada latihan terus kita tidak berdoa, tidak. Kita harus latihan keras dan berdoa juga. Ora et labora. Iya. Berdoa dan bekerja. Iya. Itu. Kakak Nita, berikutnya begini Kakak Nita. Pandangan seorang Ana Yunita Gelu. Ini kan Kakak Nita dong di zaman yang sangat bersyukur. Ada yang dulu kotompung atlet dong yang maaf tanda kutip punya prestasi tapi hidup mau dikatakan sengsara di hari tua karena sampai jual medali sampai apa. Pandangan Kakak Nita? Kalau untuk bersyukur kami di masa sekarang sangat diperhatikan, sampai dari pembinaan sampai bonus diperhatikan pemerintah. Kalau untuk atlet-atlet yang berprestasi waktu itu mungkin harusnya diperhatikan oleh pemerintah karena mereka juga berjuang bawa nama pemerintah, bawa nama bangsa, iya, punya betul. prestasi yang begitu, tapi ya miris ya. Kotong berharap mungkin ke depan ada perhatian lah dari ini mantan atlet yang subawa nama harum bangsa dan negara. Itu harapan juga. Kakak Nita Gelu, kotong semua masuk segmen terakhir. Mungkin ada closing statement dari kakak, hal-hal yang ingin Kakak Nita sampaikan sebagai closing statement. Kalau menurut saya, kalau untuk merubah diri sendiri itu tidak boleh dari orang lain. Kita harus, kalau kita mau maju, kita mau sukses, harus dari diri kita sendiri dulu, baru yang lain akan mendukung. Jadi kita mau berubah dari diri sendiri, kita mau sukses dari diri sendiri. Itu. Kalau kotong mau berubah dari diri sendiri, bukan dari pengaruh luar dari orang. Pengaruh luar. Harus, walaupun sudah ada pengaruh luar, tapi diri sendiri menolak, saya rasa itu juga faktor utama dari kotong dari diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Ana Yunita Gelu, terima kasih sudah mau berbagi cerita di Om Boban Channel. Terima kasih Om Boban. Kakak Yunita sehat selalu. Amin. Sehat selalu. Tetap menjadi orang muda yang menginspirasi, terutama di dunia olahraga khususnya Kempo, untuk kotompung adik-adik, kotompung generasi muda yang akan datang. Terima kasih sudah berbagi cerita di Om Boban Channel. Salam alaik kakak. Salam alaik.